Don't move, they're tracking us somehow! Go, gotta move. Presiden Alan Trumbull menggunakan hari liburnya dengan memancing di Danau Queen di luar Washington. Dia dikawal pas pampres, dan tentu saja Mike Benning berada di sisinya. Presiden memberitahu Mike bahwa ia akan mengangkat Mike sebagai kepala dinas rahasia. Mike pun berterima kasih. Beberapa waktu kemudian, saat Presiden asyik dengan pancingnya, penyakit Mike Benning kambuh. Presiden Trumbull menyuruhnya pergi beristirahat. Pas pampres lain menggantikannya. Pada saat yang sama, dua mobil mendekat ke danau. Sekelompok orang mengeluarkan peralatan dan langsung meluncurkan ratusan drone. Mike Benning dan pas pampres kaget mendengar deru di udara. Ratusan drone itu mengarah ke lokasi presiden. Pas pampres ditembak dan diledakkan. Don't move, they're tracking us somehow! Presiden dibuang ke laut. Ketika drone sudah semakin dekat, Mike langsung terjun ke danau dan menyelamatkan presiden. Di tengah tembakan gencar dari ratusan drone, di sisi lain, para penyerang pergi dan meninggalkan satu mobil. Presiden Trumbull dan Mike Benning selamat, namun dalam keadaan kritis. Leah, istri Mike, melihat kejadian itu di tayangan televisi. Presiden dan Mike dievakuasi ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Kepala Dinas Rahasia, David Gentry, memimpin langsung pengamanan. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Kirby datang ke rumah sakit menjenguk Presiden. Dia kelihatan sangat cemas dan sedih. Karena Presiden masih kritis, Kirby pun dilantik menjadi Presiden sementara. Di lokasi kejadian, tim FBI dipimpin Special Agent Helen Thompson datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Leah dan anaknya datang ke rumah sakit hendak menjenguk Mike, namun tidak diizinkan oleh Gentry. Mike yang baru saja sadar kaget melihat tangannya diborgong. Helen datang dan memberitahu bahwa Mike sekarang jadi tersangka percobaan pembunuhan presiden. FBI menemukan sejumlah bukti keterlibatan Mike, dan ada uang 10 juta dolar yang masuk ke rekeningnya dikirim dari Rusia. Istri Mike juga dicecar soal uang 10 juta dolar itu, dan beberapa bukti lain atas keterlibatan suaminya. Mike yang sudah berbaju sopi digiring keluar dan diliput oleh wartawan. Mike hendak dibawa menuju ke rumah tahanan. Sedangkan Leah, istri Mike, diawasi dan rumahnya digeledah. Mike bersikap tenang ketika rombongan mobil polisi membawanya pergi. Yang tidak mereka ketahui, rombongan itu dipantau oleh pasukan tak dikenal. Seorang di antaranya membajak sistem otomatis mobil polisi, sehingga berhenti di tengah jalan. Beberapa mobil lain datang dan sekelompok orang turun lalu menembak mati para polisi. Mike ditarik keluar dan dipindahkan ke mobil lain. Mike yang sadar dirinya dalam bahaya, segera beraksi dengan melumpuhkan semua orang di dalam mobil. Mike mengambil senjata dan membuka borgol di tangan dan kakinya. Ia lalu membuka penutup kepala orang-orang itu, dan ia kaget karena mengenal mereka. Beberapa waktu lalu,
Mike pernah berlatih bersama dengan organisasi militer swasta bernama Salin Global. Ia berteman dengan pimpinan Salin bernama Wade Jennings. Saat itu, Wade terlihat sangat baik. Ia tak menyangka bahwa Wade dalang dari semua ini. Tim FBI yang datang ke lokasi sudah tidak menemukan Mike lagi. FBI curiga ada kelompok lain yang terlibat. Sementara itu, Wade mendapat telepon dari seseorang. Orang itu menyalahkan Wade karena Mike berhasil lolos, operasi mereka bisa ketahuan. Namun, Wade menjelaskan, ia sudah menanam bukti untuk menjebak Mike, sehingga sulit lolos dari penyelidikan FBI. Setelah lolos dari upaya penculikan anak buah Wade, Mike menelepon istrinya, Leah. Karena tahu telepon itu pasti disadap oleh FBI. Mike menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Ia dijebak. Saat Mike menelepon, 3 orang milisi bersenjata mengepungnya. Mereka ingin menangkap Mike, namun mereka tak sadar siapa yang dihadapinya. Dengan beberapa gerakan, Mike membuat ketiga orang itu ketakutan hingga membuang senjatanya. You best drop that gun, boy. Mike kemudian mengambil truk mereka. Namun, dalam perjalanan, polisi mengejar. Mike berhasil menyelamatkan diri, meski truknya terguling. Polisi terus mengejar dan mencari jejaknya, namun Mike sudah menghilang. Tim FBI datang ke lokasi, namun tidak mendapat apa-apa. Sementara itu, Presiden Kirby dalam rapat kabinet memastikan Mike sebagai musuh nomor 1 Amerika. Kirby juga mengatakan akan melibatkan Salin Global untuk mengejar Mike. Media ramai memberitakan pengejaran terhadap Mike yang jadi tersangka penyerangan Presiden Trumbull. Wade Jennings, bos Salin Global, memerintahkan anak buahnya terus mencari keberadaan Mike. Sedangkan Mike, saat itu ia berkendara menuju suatu tempat, yakni ke kawasan hutan terpencil. Ia datang ke rumah seorang kakek yang tak lain adalah ayah Mike, namanya Clay Benning. Mike menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, bahwa kini ia menjadi buronan pemerintah Amerika, setelah keduanya membahas masa lalu mereka yang tidak harmonis. Clay mengatakan Mike aman di rumah itu. Clay punya kamera pengawas untuk memantau setiap sudut hutan, tak perlu takut jika ada pasukan yang datang ke tempat itu. Di Gedung Putih, Kirby menggelar jumpa pers. Ia mengumumkan secara resmi bahwa Mike adalah tersangka penyerangan Trumbull. Kirby juga mengungkap keterlibatan Rusia dalam kasus tersebut. Amerika, kata Kirby, tidak akan tinggal diam. Di markas Salin Global, Wade terus melacak posisi Mike. Mereka menemukan bahwa ayah Mike, Clay Benning, dulunya adalah anggota pasukan khusus. Clay hidup sendiri di hutan. Mereka mengunci lokasinya. Tengah malam, Clay membangunkan Mike. Di layar monitor, terlihat ada pasukan yang datang. Clay membawa Mike masuk ke terowongan bawah tanah. Mereka keluar di sisi hutan. Clay kemudian menarik alat pemicu, dan bom meledak dahsyat. Really? You're welcome. Tak ada pasukan Salin Global yang selamat. Semua tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Mike lalu mengambil ponsel pasukan yang sudah tewas dan membukanya dengan kunci sidik jari pasukan tersebut. Mike menelepon Wade, meski Wade mengancam akan terus memburunya dengan mengirim lagi pasukan yang lebih banyak. Mike mengatakan tidak takut, malah dirinya yang akan datang memburu Wade. Clay bersama Mike kemudian mengendarai mobil tua menuju kota.
Di tengah perjalanan, Mike memberi informasi ke tim FBI berupa koordinat rumah Clay. Saat Helen tiba di sana, ia hanya menemukan mayat anggota Salin Global. Helen memutuskan FBI akan mendatangi markas Salin Global untuk penyelidikan. Di rumah sakit, Trumbull akhirnya bangun dari koma. Dokter mengatakan Trumbull sudah lolos dari kematian, tak lama lagi, ia akan sadar. Di tempat lain, Mike mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan ke rumah sakit untuk bertemu Trumbull. Mike menitipkan istri dan anaknya kepada Clay. Presiden Kirby mengumumkan Trumbull sudah sadar dari koma. Tak lama kemudian, Kirby menelepon Wade, meminta agar segera menjalankan rencana selanjutnya. Ternyata, dalang dari upaya pembunuhan, Trumbull dan penjebakan Mike adalah Kirby. Ia sangat berambisi menjadi presiden. Sementara itu, Leah yang sedang di rumah bersama anaknya, didatangi dua pria yang hendak menculiknya. Ketika mereka hendak membawa Leah, Clay muncul dan melumpuhkannya. Leah kaget melihat orang tua yang tak dikenalnya itu. Clay lalu memperkenalkan diri kepada Leah sebagai ayah Mike, dan Mike meminta dirinya untuk menjaga Leah dan anaknya. Di tempat lain, Mike sedang berkendara menuju rumah sakit. Ia hendak menemui Trumbull. Namun, di rumah sakit, Trumbull justru diberi info bahwa Mike terlibat dalam upaya pembunuhan presiden, dan Mike menerima $10 juta dari Rusia. Trumbull kaget dengan informasi tersebut. Special Agent FBI, Helen Thompson bersama rekannya, terbang ke markas Salin Global. Dia hendak mengkonfirmasi keterlibatan Salin Global dalam percobaan pembunuhan presiden. Namun, Wade malah menembak mati Helen dan rekannya. Setelah itu, Wade dan pasukannya bergerak menuju rumah sakit. Tujuannya adalah membunuh Trumbull. Setiba di rumah sakit, Mike melumpuhkan seorang polisi dan mengambil seragam serta alat komunikasinya. Mike kemudian memberi informasi palsu kepada polisi dan FBI. Sehingga, Mike dengan leluasa memanjat tembok dan menuju lift. Ia sempat dihadang rekannya, tapi Mike mengancam dengan pistol dan menyanderanya. Mike lalu naik ke ruang perawatan Trumbull dengan tetap membawa sandera. Begitu keluar dari lift, Mike dikepung anggota FBI. Mike sengaja menyerahkan, ia menjelaskan dirinya dijebak dan meminta agar diberi waktu bertemu Trumbull. Di dalam kamar, Trumbull mendengar ada keributan di luar. Trumbull marah mendengar Mike ditahan. Ia minta Mike dipanggil masuk. Mike pun menceritakan kejadian sebenarnya. Trumbull minta Mike dilepas borgolnya. Menurut Trumbull, kalau bukan karena Mike yang telah menyelamatkannya, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Setelah dilepaskan, Mike memikirkan apa langkah yang akan dilakukan Wade. Ia melihat akses internet terblokir. Ia juga melihat ada gas yang keluar dari ruang perawatan pasien. Mike langsung tahu bahwa rumah sakit akan diledakkan. Ia meminta semua orang dievakuasi saat itu juga, termasuk Trumbull yang kondisinya masih lemah, juga dievakuasi. Wade yang dalam perjalanan menuju rumah sakit, meminta perkiraan ke anggotanya, kapan rumah sakit akan meledak. Di saat evakuasi Trumbull sedang berlangsung, Kirby dalam rapat kabinet terus mendesak untuk menyerang Rusia. Meski banyak yang menentang, Kirby menggunakan otoritasnya untuk membuat keputusan. Sementara itu, Trumbull dievakuasi menggunakan mobil. Namun, rombongan Wade yang baru tiba di rumah sakit melihatnya. We're almost to detonation. Hospital's about to go! Di rumah sakit, tekanan gas menyebabkan ledakan dahsyat. Mike Benning membawa Trumbull ke bangunan sebelah yang masih aman. Pasukan penolong dibabat habis oleh anak buah Wade. Mike menyembunyikan Trumbull ke sebuah ruangan dan Gentry menjaganya. Mike berpesan
agar jangan keluar dari ruangan itu. Di luar, anak buah Wade memberondong pas pampres yang menjaga ruangan Trimble. Akhirnya, pertahanan ditembus. Wade dan anak buahnya masuk ke ruangan Trumbull. Namun tidak menemukan siapa-siapa. Wade mengatakan itu pengalihan. Padahal, sebenarnya Trumbull dan Gentry ada di kamar tersembunyi. Konfrontasi antara Mike dengan Wade terus berlangsung. Kedua pihak terus baku tembak. Penembak dengan senapan mesin dari helikopter menargetkan Mike. Dalam keadaan terdesak, Mike terkena ledakan granat yang dilemparkan Wade. Mengira Mike sudah tewas dalam ledakan itu, Wade hendak kabur dengan helikopter, namun hal itu meledak. Ternyata itu ulah Mike yang masih hidup. Di saat keduanya berhadapan satu lawan satu, mereka baku tembak dengan pistol. Tak ada yang kalah, mereka sama-sama memiliki kemampuan tempur yang tinggi. Hingga mereka saling menjatuhkan dan bergelut, kemudian masing-masing mencabut pisau. Dalam pertarungan jarak dekat inilah, Mike berhasil menikam tepat di bawah ketiak Wade. Bos salin global itu pun tumbang dengan genangan darah. Berakhir sudah riwayat Wade dan pasukan militer swastanya yang nyaris menggulingkan presiden. Di Gedung Putih, Trumbull yang kembali menjabat presiden mendatangi ruangan kerja Kirby. Trumbull dengan lugas mengatakan, Kirby ditangkap atas konspirasi pembunuhan presiden. Kirby mengatakan Trumbull bercanda, namun Trumbull mengatakan tidak. Kirby pun ditahan. Ambisi sang wakil presiden berakhir mengenaskan.